margin trading saya sebenarnya mulai itu udah dari 2009, Mbak. Jadi Oh ya? kali, ya. Oke, jadi dari awal trading ya? Dari awal trading. Oke. Langsung Oke. pakai. Oke. Nah, tapi pernah keserempet jatuh nggak sih Mas dengan si margin trading ini? Oh pasti, Mbak, sering banget gitu. Oke, Pakai margin. sering. Tapi apa dulu yang memberanikan Pak Bekti untuk margin? Kan berarti harus punya account margin ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, margin account itu beda dengan regular trading account. Benar ya? Nah, benar sekali, Mbak. Yang membuat memutuskan kenapa akhirnya aku margin trading. Oke, Mbak, jadi kan kepada teman-teman nih aku kasih tahu, jadi ada kalau di rekening saham itu ada rekening reguler dan ada rekening margin. Tentunya untuk saat ini kebijakan saat ini kan kalau yang reguler itu cuma terbatas ya, paling udah 3 hari aja udah pasti disuruh for sale kan. Kalau kita pakai margin lebih dari 3 hari gitu. Tapi kalau untuk rekening margin ini beda, dan minimalnya kan 200 juta nih untuk buka account rekening margin. Nah, kalau dari saya pribadi sih, Mbak, yang jelas saya pengen gini, saya pakai rekening margin itu dengan alasan bahwa dengan kita itu sebenarnya punya cash, itu memang kadang saya pribadi sebenarnya sudah merasa cukup. Cuman kalau aku pakai rekening margin, tentunya kalau ada sesuatu hal yang mungkin sangat menarik bagi saya, tentunya kalau saya belikan saham, itu bisa tahun lebih lama. Karena kalau rekening margin bisa kita nginapkan lama banget, nggak masalah. Yang jelas cuma bayar fee bunga aja. Gitu. Oke, fee bunganya itu per hari ya Pak ya? Dihitung per hari, ya benar sekali. Perharinya dari mana sih? Boleh nggak sih Pak Bekti ini jelasin, mungkin banyak teman-teman yang belum paham nih sebenarnya margin tuh seperti apa sih. Jadi katakanlah misalnya margin account itu hanya boleh beli saham-saham LQ45 ya teman-teman ya. Nah, jadi katakanlah kita milih salah satu saham deh Pak Bekti, Pegas. Bukan ajakan membeli ya, contoh. Contoh membeli saham Pegas. Karena kita beli 50 juta. Dengan account margin, apa yang akan terlihat nih Pak? Jadi memang benar sekali apa yang dikatakan Mbak Alia, bahwa rekening margin ini memang sahamnya udah disaring. Jadi nggak semua saham bisa pakai, karena kan margin ini kaitannya dengan sekuritas. Jadi tentunya sekuritas nggak mau dong ngasih sembarang margin kepada semua saham. Ada yang memang volatilitas tingkat tinggi dan yang beresiko tinggi tentunya nggak dikasih. Nah, yang dikasih itu biasanya lebih ke saham-saham yang wajib LQ45. Oke. Kurang lebihnya seperti itu sih Mbak kalau menurut pemahaman saya tentang margin. Oke. Maksud saya nih Pak, kalau misalnya kita pakai dana 50 juta untuk membeli margin, itu akan ke multiply atau perkaliannya seperti apa, atau kayak gimana sih portofolionya gitu? Biasanya margin, kalau yang rekening margin itu cuma dikasih 1:2 Mbak, nggak dikasih sampai segede yang reguler. 4 kali gitu kan ya? Enggak, jadi maksimal 2 kali lipat ya? Ya, jadi paling kalau kita taruh uang 50 paling cuma sekitar 100-an aja. 100 juta yang kita bisa pakai buat beli margin, sahamnya aja pilihannya sudah ditentukan, tetapi kelebihannya dia bebas. Artinya dalam jangka waktu yang cukup lama nggak masalah diinapkan gitu. Oke. Nah, pertanyaannya lagi nih Pak Bekti. Tadi kan Pak Bekti bilang diinapkan. Ada bunga. Nah, kalau ada bunga, gimana saya bisa mendapat keuntungan dari margin? Apakah hanya berdasarkan perhitungan capital gain? Iya, benar sekali Mbak. Kita harus menghitung dari capital gain. Makanya ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa nggak selamanya margin itu baik. Artinya kita juga harus bijak menggunakannya. Karena kalau saya pernah sering bilang kalau margin itu kan kayak pisau bermata dua ya. Jadi ibaratnya kalau seorang ibu rumah tangga di dapur itu kalau nggak ada pisau juga bahaya, nggak bisa. Tapi pisau itu juga bisa kita pakai buat bunuh orang. Jadi kita harus bijak sekali. Harus sudah kita pikirkan resiko-resikonya. Kemudian juga harus sudah kita punya keuangan yang sebenarnya kalau saya pribadi sih margin ini sebenarnya cuma fasilitas aja. Jadi saya juga nggak terlalu sering pakai margin. Tetapi kalau memang baru momentumnya dapat, saham ini mungkin udah terkoreksi panjang, baru biasanya aku pakai. Jadi kita harus bijak pakai margin. Karena resiko sekali kalau kita pakai margin asal-asalan dan selalu sering pakai margin, apalagi orang yang udah pakai margin itu biasanya kalau nggak dikontrol dia akan ketagihan gitu. Oke. Nah, kalau dari pelajaran selama 13 tahun dan dari awal pakai margin, kesalahan-kesalahan apa sih Pak yang dilakukan oleh para investor yang nyangkut karena margin? Ya, kadang ada kesalahannya gini Mbak, ada sebenarnya kan orang itu pakai margin yang harus dihati-hati adalah
dia itu sebenarnya kan sebenarnya dia tuh sebenarnya nggak punya uang, tetapi kadang muncul dalam benak dirinya merasa kayak kurang. Nah, tentunya kalau kita misalnya contoh Mbak, saya pakai uang 100 juta. Itu marginnya kalau kita yang rekening margin itu bisa beli sekitar total 200 juta. Kalau yang reguler itu malah mungkin bisa sampai 400 juta ya. Nah, tapi kalau saya ngajuin kredit hanya untuk hutang 100 juta, 200 juta yang nantinya akan saya pakai beli saham, akan susah. Makanya mereka cenderung cuma pakai fasilitas margin. Nah, kesalahannya itu kadang terletak pada di mana dia itu beli saham, kadang margin ini dipakai sembarangan. Yang kedua, bisa jadi dipakai buat average. Ini bahaya menurut saya. Kita harus bijak juga. Kita harus average down, Mbak. Jadi misalnya saya beli saham nih, Pegas harga 1.000, tiba-tiba turun. Nah, biar mungkin cepat mantul atau mungkin dia yakin, dia akhirnya beli dengan margin supaya average gitu kan, Mbak. Nah, ini juga harus hati-hati kepada para teman-teman kalau pakai margin. Intinya harus bijak gitu dengan margin. Nah. Nah, tadi kan dibilang Pak Bekti pun memilih nih untuk pakai margin. Sekarang apakah waktu yang tepat Pak pakai margin? Enggak, Mbak, jujur saya sudah ada mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan tuh hampir nggak pakai margin. Kadang uang cash aja saya juga kadang masih sempat nggak tak pakai semua dengan kondisi yang memang saat ini belum oke ya, Mbak ya. Kita tahu ya gejolak IHSG masih kayak gini, volatilitas IHSG, kemudian juga saham-saham yang memang yang bisa dipakai buat beli margin itu bisa pakai margin itu juga belum rame, makanya saya jarang pakai margin untuk saat ini. Tetapi ada saatnya nanti ketika memang IHSG mungkin pas bullish, itu saatnya ibaratnya kadang saya pakai margin gitu. Nah kan berarti ada timingnya nih Pak Bekti. Kalau dari 13 tahun ini, ya kan kita mendekati sebenarnya udah tinggal 1 bulan lagi nih, kuartal 3. Dan kita akan masuk ke arena window dressing. Nah, di bulan Oktober yang biasanya banyak kawinan ya, ataupun oke nggak sih buat pakai margin, Pak? Ya, sebenarnya kalau dibilang timing untuk ukuran bulan, sebenarnya saya nggak ada patokan ya Mbak ya. Kadang bulan apapun itu kalau memang saham itu menarik, saya akan pakai margin. Kalau memang baru benar-benar booming, misalnya nih contoh nih, saham waktu itu Antam, Tins, Inco, itu pas memang bulan itu oke. Kimia Farma, apalagi mungkin misalnya kayak Bank BABP dan lain sebagainya, kalau ada yang dikasih margin ya tak pakai kalau memang pas lagi rame-ramenya gitu. Jadi nggak ada patokan untuk bulan. Cuman memang saya gini Mbak, saham itu saya ibaratkan memang kayak musim buah. Nggak selamanya pohon itu berbuah. Ada saatnya memang rame, ada nggak ya memang kalau saya boleh bilang bulan-bulan September Oktober itu kadang kalau saya mencermati dari siklus tahunan akan ada gejolak IHSG dulu, tapi biasanya di window dressing November, Desember dan Januari efek itu biasanya memang IHSG kita bagus. Rata-rata saham-saham banyak yang manggung gitulah. Gitu. Jadi beneran emang harus nunggu saham manggung, atau tadi yang Pak Bekti bilang kita tunggu koreksi dalam untuk saham-saham yang bagus ya sebenarnya untuk margin. Ya, saya juga gitu Mbak. Intinya bijak. Ya. Seberapa gede margin yang pernah Pak Bekti pakai? Wow, kalau untuk masalah margin saya pakai all in Mbak, all in full margin saya pernah. Itu ada maksimumnya nggak sih Pak? Kan tadi dibilang tuh minimum placement 200 juta, tapi ada maksimumnya nggak sih? Kalau dari sekuritas Mbak sebenarnya ini saya pernah merasakan. Jadi kalau uang itu intinya gini, sekuritas itu rata-rata ngasih margin per orang itu kurang lebih 20 miliar. Rata-rata gitu. Nah, ya maksimal Mbak, maksimal. Jadi kalau misalnya jadi misalnya saya punya aset anggap katakanlah 7 miliar kan, 7 miliar kali 4 itu kan 28. Jadi nanti cuman yang kepake pokoknya intinya 20 miliar itu marginnya, nanti selebihnya cash gitu. Jadi per orang hanya 20 miliar. Cuman ada sekuritas tertentu yang kalau kita request itu masih bisa dikasih lagi lebih gitu. Nah, ini tergantung juga dari sekuritasnya dan track record dari klien itu, dari trader itu. Kalau biasanya sekuritas lebih suka sama trader, di mana trader itu yang in out dalam waktu singkat dan bersih di saat hari itu juga gitu. Jadi margin pun sebenarnya bisa di scalpingin Pak.
Bisa. Sebenarnya menurut saya sih bisa sih Mbak ya. Jadi menurut saya bisa, cuman agak sulit. Jadi aku sebenarnya jarang sih kalau terlalu udah pakai margin, itu paling aku agak sedikit hold agak lama ya, beda kayak scalping ya. Paling bisa beberapa jam atau hari atau minggu, tapi kalau scalping itu kan aku bisa kadang cuman detik aja. Jadi kalau pakai margin memang agak sedikit lama, karena memang saham itu memang agak stabil ya rata-rata yang dikasih margin. Gitu. Oke. Coba aku cek sebentar ya Pak Bekti. Boleh. Oke, tadi udah dijawab ya. Ini ada pertanyaan dari Baharik, untuk margin sebaiknya day trade atau diinapkan. Tadi Pak Bekti udah jawab ya. Ya. Lanjut. Tunggu. Nah, Pak, gimana caranya nentuin saham yang mungkin naik harganya dengan cara lihat di dan retail? Itu. Waduh. Kalau untuk bagaimana cara menentukan sahamnya yang mungkin naik harganya ya, sebenarnya ini kan lebih ke analisa ya. Kaitannya ini agak sedikit melenceng dari tema market, dari tema margin ya. Tetapi bagi saya kalau itu tuh memang kita lebih kayak menganalisa. Jadi kuncinya tetap kita harus asah terus bagaimana analisa teknikal kita dan kombinasi berita dan running trade. Kalau saya pribadi cuma seperti itu gitu. Dan historical itu kan cuma rincian dari transaksi aja, di mana kita bisa analisa mana sih yang diambil paling banyak, kurang lebih gitu. Oke. Nah, Pak Bekti, sebenarnya kan kita sering dengar nih margin call. Seperti apa sih sebenarnya margin call itu? Margin call itu kalau menurut saya itu kan adalah sebuah kayak ini Mbak. Jadi kan margin itu dibatasi nih, nggak tiap hari. Jadi ceritanya gini Mbak, saya ceritakan kronologi dulu. Dulu itu kalau dari sekuritas itu bisa pakai margin lama, cuma bayar bunga. Kalau nggak salah setahunnya itu 18%. Tetapi karena pernah terjadi fenomena yang pada pakai margin, akhirnya saham itu rontok turun terus. Maka dari itu kan membuat kadang ada malah sampai yang kasusnya teman saya itu ada, dia itu semuanya asetnya habis dijual, dia malah punya utang sama sekuritas. Makanya kan sangat kacau sekali, pakai margin itu bisa ngabisin aset beneran. Contoh nih, saya punya uang 100 juta, belinya total 400 juta. Kalau udah turun 25% itu kan udah habis. Ya dia katakanlah itu turun 30%, ya sudah, dia mah punya utang gitu. Makanya berusaha membuat peraturan kalau satu hari nginepin yang rekening reguler, nggak apa-apa. Kalau 2 hari, nanti di hari keempat dia akan suspend buy. Kalau nginepin 2 hari berturut-turut dia akan suspend buy. Jadi di hari keempat tuh dia nggak bisa jual, nggak bisa beli. Nggak bisa beli. Atau solusi kedua dia ditransfer uang senilai yang dipakai marginnya itu. Jumlah saham gitu. Iya. Oke. Nah, Pak Bekti sendiri pernah mengalami margin call? Kalau saya pribadi sih pernah juga ya Mbak ya. Jadi karena Jadi karena belajar. Ya, jadi karena saya itu beli saham, gimana saya pakai margin, ternyata hari berikutnya belum ada respon, masih minus ya kan. Dan hari berikutnya juga masih minus, dan udah di calling sama sekuritas untuk gimana nih Pak Bekti, apa di store dana, apa mau dijual. Ya sudah, terpaksa juga harus saya jual sebagian gitu. Dan biasanya kalau tetap kita nggak bisa dihubungin atau kita nggak bisa di telepon atau media lainnya, itu biasanya sekuritas akan melakukan for sale. Oke. Nah, kalau dijual rugi berarti kita akan diambil tuh dana yang telah kita setorkan atau bagaimana, Pak? Ya, Mbak, kita kan dijual rugi itu intinya yang paling penting sekuritas itu akan selalu bijak ya, Mbak. Yang paling penting sekuritas asalkan margin yang kita pakai berapa, itu dijual senilai itu ada udah cukup gitu. Yang paling penting lepas dulu deh gitu. Oke. Nih, Mas Bekti. Pernah margin trading di saham LQ45 apa sahamnya? Dan kalau secara umum pergerakan saham LQ45 itu alon-alon asal kelakon. Jadi sebenarnya berapa persen sih yang cukup untuk take profit dari saham-saham yang dimarginkan? Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi memang saya lebih memilih saham-saham LQ45 di mana yang volumenya gede. Kan ada nih saham LQ45 memang rata-rata stabil. Contohnya nih, Semen Gresik, ITMG, INTP, itu kan rata-rata mereka LQ45, tapi kan volumenya kecil. Artinya kita nggak bisa nampung berpuluh-puluh M, nggak bisa langsung satu harga. Tapi kalau memang momentumnya dapat, misalnya kayak Antam, Tins Inco, itu kan sekali HK aja itu bisa sampai 31 miliar aja, ya nggak ada masalah. Nah, saya pakai pas kayak gitu. Jadi nggak selamanya juga saya pakai, dan memang ada saham-saham tertentu yang memang nggak semua juga saya marginkan.
gitu. Karena apa yang selalu kita pikirkan itu, ini kita pakai uang hutang. Jadi jangan sampai kita itu malah salah ataupun trader, kita harus bisa nanti jualannya itu mikir jualannya. Jangan sampai kita nggak bisa jualan karena volume yang terlalu kecil. Ya. Jadi memang harus diingat kalau margin ini hutang ya. Jadi apapun yang terjadi memang harus dibayar. Kalau cuan memang bisa berlipat. Cuma kalau lagi apes, berarti kita yang nombok. Benar kan, Pak? Benar sekali, Pak. Oke. Batas cut loss kalau udah maksimum limit berapa, Pak? Kalau saya sih rata-rata tetap menerapkan prinsip ya, kurang lebihnya tetap sekitar sama, rata-rata sampai 2% sampai kalau pakai margin itu benar-benar harus hati-hati, Mbak. Biasanya saya 2%, 3% itu udah up, Mbak. Dan itu memang sudah cukup kerasa banget, Mbak, kalau pakai margin. Karena kan ya kalau belinya mungkin masih uang 10 juta, terus pakai margin total 20 juta, masih nggak kerasa. Tapi kalau udah sampai kita margin full, waduh, itu bisa jadi, saya itu pernah Mbak beli saham itu fee-nya aja itu udah 200-an juta lebih gitu. Jadi ini baru fee-nya aja loh jual BEP. Iya, jadi wah ini jualan BEP. Saya pernah waktu itu beli saham BRI, saya ingat banget itu BRI sama Antam. Jadi saya beli gitu kan, pas BRI juga volumenya kan gede banget waktu itu, pernah volume gede. Jadi satu HK, satu offer tuh tak makan sendiri, ternyata tidak sesuai harapan, bikin aduh kok nggak tenang ini, yakin nggak ini gitu kan. Saya pengen ngurangin barang karena terlalu banyak sampai ratusan ribu lot gitu. Tidak, saya jual dan ujung-ujungnya itu saya jual fee. Saya lihat wah ternyata 0,-nya aja sekian gitu kan. Waduh, ini gede juga nih pakai margin. Makanya harus berhati-hati kalau benar-benar pakai margin, itu perhitungannya sudah matang. Kalau memang pemula, nah ini jangan pernah, saya sarankan jangan pernah dulu kali ya kalau untuk pemula, karena beresiko banget. Apalagi kalau belum tahu seluk-beluknya, dan kebijakan pakai margin yaitu tadi kayak T+2, T+3 itu tadi harus diperhatikan banget gitu. Oke, berarti benar, tapi sebenarnya berarti Pak Bekti pun untuk melakukan margin itu melakukan screeningnya juga ketika running trade? Enggak, Mbak. Tentunya kalau margin itu kan pilihan sahamnya kan saham-saham LQ45. Biasanya saya akan kombinasi dengan foreign inflow, di mana itu arus kas asing-asing, net buy atau net sell, itu juga saya pakai buat tambahan referensi. Dan ini kalau scalping saya nggak pakai untuk saham kecil. Kenapa? Karena kalau saham kecil tuh foreign info-nya hampir nggak ada. Tapi kalau saham-saham LQ45 yang ada marginnya, itu biasanya ya saya perhatikan. Yang kedua, biasa juga mengamati dari sisi laporan keuangan, Mbak. Saham itu bagaimana kira-kira laporan keuangannya, kinerjanya, kemudian masih tergolong under value ataupun over value, itu juga tak pakai buat pertimbangan. Yang ketiga, chart. Itu juga penting. Kita juga harus kombinasi chart, karena dari chart itu kita akan pakai buat menentukan kapan waktu kita untuk melakukan jual beli saham dan harga berapa kita melakukan jual beli saham. Dan yang keempat terakhir adalah yaitu kita tradingnya by momentum. Ketika memang ada masanya, misalnya nih baru heboh-hebohnya waktu itu nikel, ya kan, pakai. Mungkin suatu ketika nih saya melirik misalnya sektor kual itu kan udah all time high, Mbak. Harga kual dunia kan udah tinggi banget. Sedangkan saham harga saham di Indonesia kan belum terlalu direspon. Belum gerak ya. Nah, iya itu nanti saham-saham kayak PTBA itu kan juga cukup menarik untuk dimarginkan gitu. Biasanya saya pakai di saham kayak PTBA, Adaro gitu. Oke, jadi sebenarnya screening saham-saham margin Pak Bekti itu hampir mirip dengan swing trading ya, Pak? Mirip sekali. Jadi nggak scalping sama sekali ya? Enggak. Jadi ada research-nya, ada charting-nya, ada momentum, dan ada story-nya ya, Pak ya? Benar sekali, Mbak. Oke. Wow, banyak sekali. Oke, bentar, nanti kita sisakan untuk pertanyaan di luar margin ya, karena sebenarnya banyak banget yang masuk. Nah, bagaimana konsep margin yang benar dan tidak terjebak di saham tertentu? Oke, sebenarnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi ini sebuah fasilitas aja, tinggal ibaratnya Anda mau pakai apa enggak. Ini juga tergantung profil resiko masing-masing. Ada teman saya yang dia itu, aku nggak mau pakai margin, aku nggak siap. Ya benar, dia memang mungkin mentalnya, aku pakai uang cash aja. Ya benar gitu. Tapi ada orang yang, wah kalau nggak pakai margin mantep, ya silahkan. Kalau Anda sudah siap resikonya, nggak apa-apa. Tapi Anda juga pasti akan profit lebih dibanding yang nggak pakai margin. Aku bilang gitu, peluangnya gitu ya. Jadi lebih kembalikan ke diri masing-masing, kira-kira siap nggak. Nah gitu aja. Kalau nggak siap jangan. Jadi pilihan menurut saya, Mbak. Oke, Pak Bekti, maaf nih ya, karena ada beberapa yang nanya. Mereka pengennya saham syariah,
tapi pakai margin. Apakah itu masih prinsip syariah? Kalau dari pendapat saya udah jawab tidak gitu. Tapi ada yang coba tanyain dong ke Pak Bekti gitu. Mungkin beda pendapat. Kalau dari saya bilang itu tidak sesuai dengan prinsip investasi syariah. Tapi gimana kalau saya margin dengan memilih saham-saham syariah? Ya, kalau menurut saya kayaknya juga enggak deh Mbak. Tetapi mungkin akan lebih enaknya dan lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada orang yang lebih paham di bidangnya, karena takutnya nanti saya salah gitu. Tapi kalau pemandangan saya pribadi kayaknya juga enggak deh. Kayaknya enggak deh. Ya kan, ya kalau saya pribadi memang menganggapnya itu adalah kayak berhutang, ya kan. Ya, jadi kalau misalnya masih mau investasi syariah, lebih baik menggunakan prinsip-prinsip syariah yang udah dipahami aja. Benar, Mbak. Ya kan. Oke. Sebentar ya Pak. Santai Mbak. Ini juga lagi. Ini pada nanya kenapa beberapa hari ini nih ARB semua. Aduh, tadi ISG-nya juga melempem. Iya, bingung saya sampai manyun juga. Nah kan. Oke. Mungkin sekian Pak tentang margin. Boleh nggak kita bahas topik yang lain? Boleh, silakan, apapun boleh selama saya tahu aja dan bisa jawab. Oke, ya. Sebentar. Nah, ini spesifik. Pak, BBYB untuk trading gimana? Kalau saya pribadi sih, Mbak, saya sebenarnya paling sensitif banget kalau bahas sebuah saham. Kenapa, Mbak? Takutnya yang pertama dikira pom-pom, yang kedua nanti akan jadi sesuatu hal yang bahannya mungkin jadi ejekan, Mbak. Wah itu gimana petik BBYP-mu gimana itu, nah nanti takutnya gitu. Makanya aku nggak pernah bahas saham. Kalaupun aku ngasih semacam iseng-iseng kode atau apa, aku nggak pernah target harga, nggak pernah pasang harga target sekian nggak pernah. Karena apa? Itu sensitif, nggak menguntungkan sekali buat saya, beresiko. Scalping kan? Iya. Nah, yang kedua, scalping. Karena saya itu gayanya scalping, jadi memang in out dalam waktu cepat, susah untuk pegang sebuah saham. Jadi memang sangat-sangat licin sekali ibaratnya. Maka dari itu saya nggak berani rekomend. Tetapi kalau tetap saya akan jawab pertanyaan Mas tadi, saya pribadi memang cukup menarik. Kalau saya juga melihat banyak sih sekuritas yang mentargetkan di harga tinggi, lebih tinggi dari harga sekarang ya, sampai di area atas 2000 gitu. Tetapi yang paling penting adalah harus Anda tahu bahwa yang namanya kita itu mengambil keputusan sebuah membeli saham, pasti ada resikonya, Anda harus siap. Saya tidak bisa membahas lebih lanjut kalau sensitif terhadap satu saham. Ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kenapa sih Pak beberapa seminggu inilah IHSG ini melempem nih? Kenapa nih yang melempem? Kalau faktornya sih Mbak, memang saya cukup banyak ya Mbak ya. Termasuk pas waktu tapering itu muncul berita itu udah langsung rontok ya. Langsung turun ya? Mungkin itu juga salah satu faktornya, dan kalau kita melihat dari salah satu faktor luarnya memang cukup banyak juga. Saya juga melihat kayak sektor-sektor apa ya Mbak ya, ini menurut saya kan menjelang biasanya siklus September, Oktober, kalau saya pribadi mengamati dari tahun-tahun sebelumnya itu biasanya kadang juga terjadi pada cukup penurunan. Tapi penurunan itu biasanya langsung akan diikuti dengan mantul yang cepat. Itu biasanya gitu rata-rata. Ini lebih cepat ya, cuma kita tunggu kapan. Iya. Oke. Nah, nih salah satunya setelah margin ya itu adalah si pemanis alias waran. Nah, waran. Kalau Pak Bekti sendiri doyan nggak sih saham waran? Sangat doyan Mbak. Jadi waran itu kan saya pernah menyebutnya si pemanis yang kadang bikin pahit. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Kenapa? Karena waran itu bisa turun sampai harga 1 perak loh. Gitu. Kemudian yang kedua, saham itu nggak ada batasan auto reject bawah atau auto reject atas. Memang bisa liar sekali. Nah, kalau ditanya tips and trick, biasanya kalau saya penerapkan gini, waran itu kadang ada musimnya dimainkan, ada masanya. Jadi jangan tiap hari. Ada musimnya ya Pak ya? Ya, ada momentumnya, kadang ada musimnya. Itu. Tetapi nggak tiap hari, jangan pernah Anda trading di waran, beresiko banget karena dia kadang nggak gerak. Yang kedua, biasanya waran itu akan mengekor ke harga induknya. Ketika harga induknya direspon, biasanya juga akan diikuti. Dia lebih cepat. Kalaupun turun, dia juga akan turun lebih dalam. Gitu. Itu biasanya yang tak amatin gitu Mbak. Nah, yang paling penting kalau kita udah masuk di waran ini harus benar-benar super disiplin. Kenapa? Karena ini ibaratnya kalau saham itu kita naik motor, kalau ini waran itu udah kayak balap gitu. Jadi benar-benar resiko tingkat tinggi benar-benar luar biasa. Memang ada yang meraup cuman cukup tebal di waran, tapi yang boncos dari waran juga ada gitu. Jadi harus hati-hati.
Iya, dan yang paling penting waran punya umur, punya jatuh tempo. Kalau sampai Anda nggak jual atau Anda nggak tebus, hilang uang Anda di sana. Karena itu adalah sebuah hak derivatif yang akan hangus gitu. Oke, cuma nih Pak, kalau saya bilang info-info waran itu tuh terselubung. Biasanya dapat dari mana sih Pak Bekti? Kayak tahu nih kayaknya yang ini nih warannya oke gitu kan? Nggak mungkin kita kayak tadi gitu beli kebanyakan sendiri terus jualnya susah. Nah gimana nih cara kita tahu dah paling nggak untuk memilih si waran ini? Kalau saya pribadi yang jelas Mbak, kalau saya memilih saham waran itu yang pertama adalah yang punya volume agak tebal. Jadi volumenya agak tebal. Kemudian yang kedua, ketika saham itu mungkin baru sepi, kalau memang kita itu tertarik dengan waran, biasanya dicicil. Jadi benar-benar pakai, kalau bisa pakai uang dingin, dicicil, dan memang benar-benar Anda tunggu pas momentumnya naik. Selayaknya kalau Anda nunggu buah, kalau pohon itu berbunga, pasti Anda akan menunggu, nggak mungkin baru berbunga langsung jadi buah, nggak mungkin. Pasti ada umurnya, mungkin sebulan, 2 bulan, sama dengan waran. Perlakukan, kalau saya pribadi, misalnya nih contoh ada saham NICL misalnya, NICL waran, itu volumenya kan cukup tebal. Nah, misalnya kalau kita memang pengen beli di sana, ya kita pas sepi-sepi itu, pas turun-turun, cicil-cicil deh, ditampung, dikumpulin gitu. Ketika pas nanti manggung, nah itu nanti tinggal atur strategi lagi, jadi tinggal jualan gitu. Tapi tetap juga kalau saya pribadi, waran juga liar, harus ada batasan cut loss-nya juga gitu. Waran bisa di scalpingin nggak sih Pak? Kalau memang baru momentumnya dapat, lagi rame, bisa. Tapi kalau pas nggak ada momentum, nggak bisa. Saya langsung bilang nggak bisa Mbak gitu. Oke. Nah, kan beda nih ya Pak ya, berarti margin sama waran. Kalau waran biasanya Pak Bekti ada batas maksimal dari alokasi uang nggak? Jadi misalnya kalau beli saham 10% gitu, kalau mau scalping gitu. Maksud saya kalau waran ini ada nggak sih, atau kayak pakai insting segini aja gitu? Kalau saya pribadi sebenarnya sudah nggak ada targetan untuk berapa masuk di sebuah waran ya Mbak ya. Karena memang kalau saya pribadi jadi karena memang rekening yang saya pakai buat scalping ini juga, itu kan juga sudah saya taruh dana di mana saya itu kalaupun pakai all in pun saya udah siap gitu ya. Jadi lebih ke, kalau saran saya memang jangan sampai ini kepada teman-teman yang masih awal, kalau memang beli waran harus, kalau nasihat saya pakailah mungkin sekitar 1/4 dari modal aja, kurang lebihnya gitu. Biar apa? Biar membatasi. Jadi jangan sampai Anda langsung pakai uang semuanya di all in kan di sebuah waran, itu juga beresiko. Kalau Anda memang di belakang, di tabungan Anda, fondasi keuangan Anda udah kuat, ya enggak masalah. Tapi kalau belum benar-benar Anda masih awal trading, yang namanya pakai margin, transaksi di saham waran, ini harus hati-hati banget. Karena ini benar-benar udah resiko tingkat tinggi gitu. Oke, tadi Pak Bekti bilang salah satu syarat pertama memilih waran adalah adanya volume yang tebal. Nah, volume tebal ini dilihatnya gimana ya Pak? Kan setiap lembar saham marketnya beda-beda nih, apalagi waran. Jadi melihatnya gimana Pak? Kalau waran saya paling suka Mbak, jujur yang rata-rata isinya ratusan ribu lot gitu. Jadi misalnya satu harga itu ada ratusan ribu lot lah, 100, 200, 300 gitu. Jadi kalau kita pun ngambil banyak, itu setidaknya kita tuh ya lebih kerasa lah mantapnya gitu kan, profitnya mantap. Tapi kalau turun juga ya juga harus siap gitu gitu, perih juga gitu. Pernah cuan gede banget nggak Pak dari waran? Saya cuan paling gede itu satu hari pakai uang 2M, itu profitnya 50%, jadi 1M satu hari. Itu cuan saya paling gede. Tragedi itu kira-kira terjadi di bulan Maret 2021 ini di saham Dadawe. Nah, itu kan waktu itu harga masih di berlevel sekitar 18 kalau nggak 19 perak, itu saya ambil, itu sampai ditarik ke harga 40-an gitu. Jadi pas waktu itu momentumnya dapat, itu juga ya yang satu hari. Kalau yang nginepin berhari sampai hari berikutnya ada juga sih, kayak Truway itu juga iya. Cuman kalau itu kan nggak satu hari. Kalau satu hari aku rekornya masih dipegang sih itu gitu. Wah, Dadawe udah balik nih ke harga sebelum Pak Bekti ditarik. Benar. Udah ngeliat ini sebenarnya katanya laporan keuangannya Dadawe ini oke loh sih. Tapi bukan ajakan membeli. Oke. Iya, benar-benar. Pokoknya disclaimer on semuanya. Kita cuma mengulas dan membahas saja. Kita cuma diskusi lucu-lucu aja ya Pak. Ya, nah, bisa nggak pakai margin di saham waran? Menurut saya benar nggak Pak? Nggak bisa, benar sekali Mbak. Nggak bisa. Oke. Biasanya nih Pak, banyak nasabah sekuritas setahu saya suka marah-marah, nggak ngerti loh cara main waran.
mungkin buat teman-teman yang belum ngerti, Pak Bekti ini bisa ngejelasin kenapa sih waran itu bisa dibilang uang hilang? Oke, jadi gini, ada namanya warrant, ada namanya right issue. Kalau warrant itu biasanya dia itu transaksinya dia bisa ditransaksikan lebih lama. Semua sebenarnya sama, derivatif ataupun turunan. Kalau right issue itu biasanya bisa ditransaksikan ketika saham itu sudah menerbitkan mau right issue, setelah expired date dia bisa ditransaksikan paling cuma semingguan. Jadi kalau right issue itu lebih pendek, kalau warrant itu bisa lebih panjang. Kalau right issue diberikan kepada orang yang dia itu ikut eksekusi pas kumdit di right isunya. Tapi kalau warrant itu mungkin pas hari IPO ataupun kapanpun ketika ada di bursa bisa langsung dibeli. Nah, sekali lagi right issue punya umur pendek, warrant punya umur rata-rata ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dia punya expired date, ada harga tebusnya. Kalau udah mendekati expired date biasanya warrant itu sudah melempem dan itu nanti ujung-ujungnya juga kalau kita itu pertama nggak mau nebus itu biasanya uang kita akan hangus, langsung hilang, benar-benar hilang karena kayak hak kita akan ditebus orang lain. Nah, yang kedua, kalau misalnya mendekati expired date, kalaupun kita menebus saham biasanya harganya itu jauh lebih mahal dari reguler dan ujung-ujungnya pasti Anda akan rugi. Jadi aku sendiri sih menerapkan kalau warrant ini tak pakai cuman kayak media aja untuk mencari uang dengan jalan ninja, jalan cepat gitu. Jadi cuma jalan ninja ya, atau jalan ninja. Iya, jadi aku belum pernah sampai saat ini pun nebus warrant belum pernah karena biasanya ujung-ujungnya juga rugi, akan lebih tinggi daripada harga tebusnya dibanding harga pasarnya gitu. Oke. Jadi mendingan tradingin aja ya kalau warrant ya Pak. Iya. Dan kalaupun punya berarti jual aja deh daripada angus gitu kan? Iya benar. Saran saya kalau bisa warrant itu cuma ibaratnya untuk tradingan aja, jangka pendek ataupun menengah, cuman lebih prefer kalau aku sih lebih suka jangka pendek gitu. I see. Oke. Nah, bentar. Tadi tuh sebentar, racing dulu deh. Ini banyak banget. Ini ada yang nanya nih Mbak, warrant ditebus bisa jadi induk ya? Iya, akan jadi induk kalau kita tebus. Cuman Anda pasti kalau nebus itu biasanya akan mengeluarkan uang lebih banyak dibanding Anda beri reguler. Jadi pasti akan rugi. Contoh nih, harga tebusnya 300. Kalaupun Anda beli harga 300, paling itu harga regulernya itu udah paling 200-an. Jadi ngapain Anda nebus harga 300 sekarang Anda beli di reguler lebih murah, rata-rata gitu. Makanya hati-hati kalau udah mendekati jatuh tempo. Nah, Pak Bekti, ada trik katanya kalau beli margin itu mendingan Senin Selasa biar nggak kena teples kalau weekend. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi aku nggak pernah melihat dari sisi hari ya Mbak ya, gimana kalau itu memang dari sisi itu saham itu bagus dan memungkinkan pakai margin, aku akan beli. Cuman kenapa ada orang mungkin yang bilang seperti itu, karena gini, karena memang kalau kita tuh pakai margin, walaupun itu kita nginepin misalnya di hari Jumat, hari Sabtu dan Minggunya tetap akan dihitung kita pakai margin, sementara bursa kan tutup Mbak, jadi merasa kayak rugi, kayak berjalan terus lakukannya gitu. Iya, mungkin ada orang yang seperti itu penafsirannya gitu. Oh, tapi buat Pak Bekti bunga nggak masalah. Okay? Ada bunga Mbak Rara, selamat malam. Di dalam dia Mbak sama Nova. Juga paling nonton biasanya. Nah, Pak Bekti ini ada pertanyaan ya. Katanya nih orang selalu aktif di semua IG live-nya Pak Bekti. Dia punya catatan katanya. Pak Bekti ini punya demo rekening sendiri untuk scalping. Ya, jadi kalau uang itu hilang nggak masalah untuk dia karena bisa all-in. Nah, ya kan, sehingga keuntungannya tinggi betul. Hal itu membuat sebentar. Nah, beliau penasaran rekening scalping itu berasal dari aset Pak Bekti berapa persen ya? Bingung nggak? Waduh, kalau jadi gini, mungkin Pak pertanyaannya, misalnya nih dulu modal tradingnya Bapak ada 50 juta. Terus kan Pak Bekti mulai scalping nih, ya, katakanlah sekarang udah kekumpul 1 miliar. Nah, dari 1 miliar itu berapa persen yang Bapak jadikan modal lagi untuk scalping, kalau hilang gue nggak masalah? Oke Mbak, jujur kalau ini lebih ke
pribadi ya, tapi yang ingin saya tegaskan Pakai adalah persentasenya aja Pak. Pak. ya, aku cuma bilang gini Mbak, yang saya pakai itu rata-rata sekarang sekitar kadang di rekening scalping itu 5 sampai 10-an M kurang Persen. lebih di situ. Oh langsung bukan persen. Bukan, Oke, kurang oke. lebih rata-rata segitu yang tak pakai di berbagai sekuritas. Nah, dari situ pun aku juga biasanya rajin pakai ambil ini Mbak, ambil profit. Jadi kalau udah profit langsung aku ambil gitu. Tetapi sebenarnya karena mungkin kita itu sudah apa ya Mbak, ya, udah mungkin aku juga udah sedikit lama dan merasakan cuan pasar modal, kadang juga ada kalanya tak biarin aja. Jadi kadang sampai lebih-lebih gitu juga tak biarin. Jadi benar-benar aku sekarang itu kayak gini Mbak, berada di fase udah gak kayak teoritis banget kayak gitu. Karena aku udah menata ibaratnya apa yang aku peroleh itu udah saya safety, benar-benar cuman ya sudahlah ini tak pakai buat scalping, aku kembangkan gimana kalau ini terjadi apa-apa ibaratnya aku udah siap gitu aja. Oke. Jadi tetap tapi jangan lupa ada profit yang disisakan. Iya, Ya kan? benar-benar. Berarti sekarang ya itu berarti seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya expertise, kita udah nggak main alokasian berapa persen itu tergantung Iya. confidence kita ya Pak ya. Benar Dan sekali Mbak. nyamannya kita untuk kayak ya udah 5M itu gue pernah hilang, gue pernah punya lagi, benar sekali. gue bisa. Jadi mindsetnya harus itu ya, gue bisa nih untuk membuahkan pundi-pundi uang gue. Kalau sampai hilang, berarti ada cara yang harus gue benerin lagi. Dan mindset itu kan ya Pak ya. Jadi Benar udah sekali. bukan pertama lagi. Oke. Oke. Jadi kayak mungkin nambahin dikit boleh Mbak? Jadi, Boleh. yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman adalah jangan pernah mengukur dengan satu orang dengan yang lainnya, tetapi lebih cenderung tadi yang Mbak Alia simpulkan tadi, kira-kira berapa sih yang kira-kira aku siap gitu kan. Misalnya gini, aku ada tawaran misalnya aku pakai uang misalnya 20 juta, tapi aku benar-benar berani trading scalping, siap hilang lah gitu. Tetapi aku juga ada modal katakanlah 100 juta, tapi aku ragu-ragu, aku lebih memending pakai 20 juta, kecil aja enggak apa-apa, tapi aku berani gitu. Jadi aku malah justru kalau aku tuh udah nggak ada perasaan, scalping tuh menurutku kan kayak robot, nggak ada perasaan. Jadi lebih baik aku pakai uang kecil tapi aku berani agresif gitu. Karena memang kalau kita nggak pernah berani scalping nggak akan pernah maju, menurut saya gitu Mbak. Gitu. Ya, makanya dari scalping pakai margin, dari margin belajar warna. Kalau mau update cuma nanya rekomendasi terus capek loh, ya kan ya Pak? Ya kan. Nah ini udah kita bentar lagi mengudahi. Mungkin ada nih sepatah atau dua patah kata pesan untuk teman-teman terkait margin dan tadi ada waran Pak. Oke, yang pertama gini, kalau untuk masalah waran hati-hati ya. Waran itu ada umurnya. Selalu kalau Anda mau beli waran itu perhatikan jatuh temponya, expirednya. Karena kalau tidak bagus, Anda akan itu akan hilang uang Anda. Yang kedua, yang namanya waran itu harus benar-benar super hati-hati karena dia itu agresif sekali. Memang itu manis banget kalau Anda pas cuan, tapi kalau pahit wah itu bisa ngerogotin modal Anda. Mungkin fenomena kemarin kayak Truway ya, itu jam 9 pagi aja udah di 200-an, baru jam 11 itu tinggal 11 perak. Itu uang 200 juta kan tinggal 11 juta kan Mbak kan. Aduh, pahit banget itu 200 juta tinggal 11 juta hanya 2 jam gitu kan. Ini kayak menyebutnya waran rasa kripto, jadi udah bener-bener kayak kripto gitu, ada batasannya gitu. Makanya hati-hati. Jadi lebih ke kesiapan masing-masing. Kalau Anda belum siap jangan di waran. Karena aku punya teman Mbak, yuk beli waran, oh enggak Pak, aku kalau waran enggak, oh bagus, kamu berarti punya prinsip, kamu memang mengukur resikomu segitu, karena enggak selamanya orang itu cocok di waran itu ya. Kemudian yang tadi terkait dengan margin, sama, aku sering menyebutnya pisau bermata dua. Jadi kalau kita itu margin intinya kita harus selalu bijak. Kalau memang kita itu ibaratnya belum siap juga, jangan dipaksa-paksain. Biasanya orang yang pakai margin itu kadang salah satu ya Mbak, saya menyebutnya, biasa dia tuh bahasanya kekurangan modal, keinginan untuk masuk saham lebih biar cepat. Nah, dia akhirnya salah satunya pengen pakai margin biar cepat. Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa? Kalau nggak bijak itu akan menggerogoti aset Anda jauh lebih cepat sekali. Makanya harus benar-benar dengan perhitungan. Walaupun saham-saham yang bisa pakai margin itu saham-saham LQ45, tapi kalau memang benar-benar pas turun itu juga kacau sekali. Menurut saya gitu. Jadi benar-benar intinya harus bijak. Kalau memang belum siap resiko dalam diri kita, jangan pakai margin dulu. Pakai uang seadanya aja, kalau memang itu benar-benar Anda bisa maintain banget, pasti itu juga akan berhasil kok gitu. Amin. Nah, mau ngingetin juga berarti
waran itu nggak ada ARB, nggak ada arah ya Pak? Bisa Nggak ada. naik 100%, bisa turun 99%. Ya, ya. Bukan hanya ratusan persen, Mbak, bisa berlipat-lipat. Bisa biasanya Bisa misalnya minus? bisa enggak. Kalau minus enggak sih, Mbak, tetap enggak. Biasanya cuma 99% minusnya ya, tapi kalau naik bisa sampai mau enggak ada batasannya gitu, enggak ada auto reject atasnya gitu. Oke. Pak Bekti kalau milih saham waran maksudnya milih saham waran pakai lihat laporan fundamental atau beneran tadi cuma full volumenya aja? Kalau waran aku bener-bener jujur aja udah kayak bener-bener cuman feeling gitu aja Mbak, jawaban saya. Oke. Jadi feeling kalau jika juga akan melihat gerak induknya. Kalau induknya gerak aku mungkin baru berani, kalau enggak aku jarang dulu gitu. Jadi misalnya kemarin kayak UVCR tuh ya kan arah berjilid-jilid. Saya tuh sampai celotehan sama teman saya, ini saham dari IPO arah terus, aku bilang gitu. Ini mungkin berhentinya kalau udah kiamat, saya bilang gitu sama teman-teman. Tapi wah ini warannya menarik, makanya saya sempat ambil di harga di bawah under 200 dan sempat wow ini sempat jualan di harga 200 ke atas, makanya ini menarik banget. Tetapi karena aku tahu ini pasti udah rontok, wah hari berikutnya UVCR Warren pasti udah dibantai dan sekarang udah rontok tinggal 140 perak atau nggak salah gitu. Jadi intinya resikonya gede banget gitu. Baik, kalau begitu. Makasih banyak ya Mas Bekti atas waktu, saran, dan ilmunya. Moga-moga nggak kapok, saya ajakin IG Live lagi. Semoga ilmunya bermanfaat juga buat teman-teman. Saya dan Pak Bekti pamit dulu ya. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.